Hai semuanya, perkenalkan kami Isna dan Sabrina dari kelompok 7 mata kuliah Etika Profesi kelas A. Dibuatnya video edukasi ini bertujuan untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester dan sekaligus memberikan manfaat edukasi dan wawasan ilmu pengetahuan kepada para pendengar mengenai etika profesi seorang jurnalis. Jurnalistik merupakan aktivitas menyebarluaskan berita di media seperti surat kabar, majalah, situs web, atau media lainnya. Untuk kata jurnalistik lebih dikaitkan pada keahlian tentang komunikasi melalui media massa, sedangkan jurnalis merupakan orang yang pekerjaannya mengumpulkan dan menulis atau dikenal dengan istilah wartawan. Selain itu, istilah pers merujuk pada penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Begitu pentingnya pers dalam membangun peradaban sebuah bangsa, James Russell Wijin pernah menegaskan bahwa peradaban tidak dapat muncul jika tidak ada fasilitas bagi penyebaran berita. Oleh karena itu, untuk menyampaikan pesan-pesan agama, menyebar ilmu pengetahuan, dan teknologi atau kampanye partai politik, media massa pada umumnya telah memainkan peran yang cukup besar bagi kehidupan manusia pada era informasi seperti sekarang. Lalu, apa itu kode etik jurnalistik? Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan yang bertujuan menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang aktual dengan berlandaskan moral dan etika profesi. Hal ini perlu ditegakkan untuk menjaga kepercayaan publik serta menegakkan integrasi dan profesionalisme sebagai seorang wartawan. Lalu bagaimana contoh kasus penerapan kode etik profesi pada bidang jurnalistik? Isna seorang wartawan dari sebuah surat kabar media cetak yang sedang mencari berita. Dalam kesehariannya sebagai wartawan, Isna selalu meliput beritanya sendiri. Isna tidak pernah mengakui berita milik orang lain sebagai berita miliknya. Isna akan meliput sebuah berita tentang pembunuhan balita di sebuah desa yang pelakunya masih di bawah umur. Isna melakukan observasi terhadap sumber berita sesuai fakta yang ada. Sebelumnya, Isna akan mewawancarai ibu korban. Isna melihat keadaan ibu korban terlebih dahulu apakah dapat menjadi narasumber dari berita yang akan dimuat oleh Isna. Ternyata ibu korban tidak ingin menjadi narasumber. Kemudian, Isna meminta perizinan dan mengenalkan identitasnya sebagai wartawan kepada tetangganya dari keluarga korban untuk menjadi narasumber. Kemudian Isna dalam membuat berita, ia tidak menyebutkan identitas korban dan pelaku secara langsung. Mengapa dari contoh sebelumnya tindakan Isna termasuk ke dalam penerapan kode etik? Isna dalam melakukan pekerjaannya sudah mematuhi penerapan kode etik. Dari contoh berikut, Isna sudah mematuhi kode etik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, Pasal 2 yang berisi wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional tersebut adalah tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain dengan karya sendiri. Selanjutnya, pada contoh berikut, Isna menerapkan pasal 3, yaitu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Yang dimaksud adalah menguji informasi berarti melakukan check and recheck terhadap kebenaran informasi tersebut. Pada contoh berikut, Isna menerapkan pasal 2, yaitu wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Cara-cara yang profesional yang dilakukan Isna adalah menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan suara, kemudian menunjukkan identitas diri kepada narasumber, dan juga menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Kemudian yang terakhir, Isna melakukan penerapan kode etik
Jurnalistik pasal 5 yang isinya wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Menjadi seorang pengemban profesi di bidang jurnalistik tentunya sangat berhubungan erat dengan informasi terkini. Seorang jurnalistik yang mematuhi kode etik tentunya akan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai kode etik jurnalistik yang ada. Dari contoh kasus penerapan yang telah dijabarkan oleh kelompok kami, tentunya dengan mematuhi kode etik yang sesuai dengan kode etik jurnalistik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, para jurnalistik dapat membuat berita yang dibuat secara faktual, informatif, dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya berita yang disampaikan ke khalayak umum, karena sudah sesuai dengan kaidah-kaidah kode etik jurnalistik. Sekian materi singkat tentang penerapan jurnalistik. Semoga teman-teman dapat memahami materi di video ini. Terima kasih.